Ini buayanya ya. Jangan berisik. Tuh. Ini buayanya ya guys. Nah. Cara menyusuri buaya di Sungai Lukulo. Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi. Untuk kali ini kami akan mengupas dalam video tentang pengamatan kami tentang buaya yang malang melintang di wilayah pantai selatan, mulai dari Wates, Purworejo, Kebumen, Cilacap, bahkan sempat diperkirakan sampai ke Pangandaran, di mana buaya tersebut telah cukup lama menggegerkan masyarakat dan cukup menyita perhatian dari beberapa pihak, termasuk dari aparat hukum, pemerintah, LSM, penggiat satwa dan masyarakat tentunya, di mana buaya tersebut malang melintang selama tahun 2016 sampai tahun 2019 dan berakhir di Segara Anakan di dekat Nusa Kambangan Utara. Dalam pengamatan kami, tentu pengamatan yang tidak merekomendasikan untuk siapapun ya, tapi 15 mungkin ya, bagi yang sepakat bahwa buaya tersebut adalah buaya 4 meter atau saya sebut simotan ya, monster pantai selatan. Dan setelah saya amati lewat pemantauan di Sungai Lukulo, kami herping, kemudian dari hasil berita lewat media, dari corak, bentuk dan buaya yang kami amati, buaya tersebut dalam keyakinan pengamatan kami adalah buaya cuma 1 ekor berjenis kelamin jantan dan buaya muara. Lalu dari mana buaya tersebut ada di wilayah pantai selatan? Apakah di situ habitatnya? Dalam pengamatan atau penilaian kami, bahwa kemungkinan terbesar buaya tersebut adalah eks piaraan orang yang lepas dengan sengaja atau tidak sengaja, kemudian dia malang melintang menyendiri melewati bibir pantai dari kira-kira jarak hampir 200 kilo selama 3 tahun, dan dia sempat terlihat oleh masyarakat di beberapa daerah, karena kami menyaksikan langsung di saat kami herping dan memantau di Sungai Lukulo. Buaya itu berdiam diri di bawah rimbunan pohon bambu di dalam air, dan anak-anak di daerah situ terbiasa berenang. Untuk menyeberang ke seberang sungai, mungkin dia pulang bermain atau berangkat bermain, itu benar-benar real. Saya lihat anak-anak di Sungai Lukulo tersebut, dengan mereka tahu ada tidak jauh dari tempat mereka menyeberang dalam berenang itu, buaya itu berdiam diri, dan saya menyaksikan tidak cuma 1 kali dan tidak ada yang saling mengganggu. Sumpit mengenai adanya kemunculan buaya di Desa Nusa Deli, Kecamatan Sumbing ini, kami sudah melaksanakan sistem piket sudah dimulai tanggal 5, karena kami istilahnya ada rasa kekhawatiran dengan adanya kemunculan buaya di pemukiman warga, sehingga kami berinisiatif untuk membuat posko pemantauan dengan gabungan dari Tagana, KSP dan perangkat desa. Dari masyarakat sekitar itu hanya sedikit merasa perekonomian terganggu, karena sungai itu merupakan sebagian daripada sumber pencaharian warga Nusa Deli. Buaya muara sewanya ganas berbeda, cuma
pengamatan di sini karena mungkin ketersediaan pakan masih ada, jadi tidak muncul sifat agresif dan ganasnya, tapi tidak untuk kemungkinan bahwa ketika ketersediaan pangan berkurang, tentunya akan terjadi gesekan antara manusia dan satwa itu sendiri. Terlindungi Apendix 2 buaya muara dengan peraturan Menteri Kehutanan nomor 8 tahun 2008. Diperkirakan buaya tersebut terbiasa hidup dengan orang, dikasih makan orang, dan kami jebak dengan umpan daging kambing, dengan daging bebek hidup, juga tidak mau makan padahal dia datang ke lokasi tersebut, dan dia muncul dan mendekat di dekat perangkap yang kami pasang. Dan ada kemungkinan kedua, tapi kami tidak begitu yakin bahwa buaya tersebut adalah migrasi dari habitat aslinya, mungkin dari pulau atau benua yang lain, dari Australia atau mungkin dari pulau-pulau di Nusantara atau dari manapun, tapi kemungkinan itu kecil karena buaya yang sudah berukuran 4 meter lebih dan jenis kelamin jantan. Dan jika buaya tersebut adalah buaya liar, karakternya jelas berbeda. Dia akan menghindar dari manusia atau bahkan melawan, menyerang manusia yang mendekat untuk menunjukkan wilayah atau kekuasaan di tempat tersebut, agar semua baik manusia atau hewan yang lain, termasuk buaya dari koloni yang lain, bisa mereka kalahkan dan tundukkan di wilayah tersebut. Buaya tersebut kami yakini bahwa pertama muncul di awal tahun 2016, itu beberapa kali muncul di daerah Kecamatan Supiuh, Kabupaten Banyumas, tepatnya di Kali Gatel ya, dan diperkirakan dia berenang melalui Kali Ijo ke muara Pantai Logending untuk akses kembali ke pantai selatan. Kemudian di tahun yang sama, di pertengahan tahun 2016 sampai akhir 2016, buaya itu sempat muncul di daerah Kulon Progo, kemudian di Pantai Jatimalang di Purworejo, juga sempat menggegerkan nelayan dan wisatawan di pinggir pantai. Dan buaya tersebut yang paling lama muncul dan dia betah menghuni di sekitar wilayah muara Sungai Lukulo sampai Desa Rantai Ringin di Kecamatan Bulus Pesantren, kemudian di Klirong. Dia muncul di situ dan berdiam cukup lama, antara tahun 2017 sampai tahun 2018, sekitar 2 tahun malang melintang. Dan yang paling sering dipantau dan meresahkan masyarakat adalah di Sungai Lukulo tersebut. Lalu Simotan, mulai awal tahun 2017 buaya monster tersebut sudah mulai betah menghuni Sungai Lukulo di daerah Kebumen. Itu mulai muara Sungai Lukulo yang air payo di bibir pantai selatan sampai ke arah utara, sampai ke Desa Rantai Ringin, Kecamatan Bulus Pesantren, dan kadang diam juga muncul di daerah Klirong. Dan di situ sehari-hari sudah terbiasa berjemur, muncul dan terlihat oleh masyarakat, sudah terbiasa berdampingan. Cuma sebagian masyarakat yang biasa beraktivitas di sungai tersebut merasa takut dan terganggu, dan akhirnya di situ dari pihak-pihak pemerintah daerah, dari penegak hukum, BKSDA, dan banyak yang lain mulai lebih serius untuk mencari solusi untuk sekiranya buaya tersebut bisa dipindahkan ke tempat yang tidak konflik dengan masyarakat. Di luar pemerintah maupun penegak hukum juga ada beberapa LSM dari tim Elang Perkasa, tim SAR, kemudian dari LSM yang lain, dan kami yang juga sebagai bagian dari penggiat satwa reptil buaya juga merasa ikut terpanggil, ikut bahu-membahu bersama LSM dan
lewat rekomendasi BKSDA kami ikut punya inisiatif untuk mencoba menjebak buaya tersebut untuk kira-kiranya bisa dipindahkan dengan beberapa sistem jebakan yang kami bikin. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Tengah, Resor Cilacap bekerjasama dengan SAR Elang Perkasa Kebumen memasang 2 perangkap buaya di pinggir Sungai Lukulo, persisnya di wilayah RT 02 RW 2 Desa Rantai Wringin, Kecamatan Bulus Pesantren. 2 perangkap buaya dipasang di 2 titik tempat yang sering digunakan predator penghuni Sungai Lukulo berjemur dan menampakkan diri. Perangkap didesain menggunakan 2 sistem jebakan, yakni sistem kerangkeng besi dan sistem tali jerat. Umpan yang digunakan pada 2 perangkap itu pun berbeda. Pada perangkap kerangkeng besi berupa 1 ekor bebek dewasa yang masih hidup, sedangkan pada perangkap sepanjang 3,5 meter dengan lebar 8 cm itu juga dipasang 1 ekor anakan buaya jenis muara dengan panjang kurang lebih 1 meter. Hal dilakukan untuk memancing kemunculan buaya hingga kemudian masuk ke dalam perangkap. Hop, kita posisikan nanti. Cek anu nih. Selain itu, umpan juga dipasang dalam jebakan tali jerat, yakni berupa daging kambing mentah yang masih segar. Daging kambing tersebut dipasang tepat pada lingkaran penjerat buaya. 2 perangkap yang letaknya berdekatan itu dipasang tepat di bibir sungai setempat. Saya sebagai penangkap di Jawa Tengah ikut merasa terpanggil untuk saling membantu dengan KSDA. Kita pasang 2 jebakan dengan pancing mudah-mudahan akan datang. Jadi tempatkan yang tempat masyarakat nyaman, buaya itu ditempatkan yang tidak konflik seperti di penangkaran, di lembaga konservasi atau apa. Saya rasa Buaya BKSDA Jawa Tengah Resor Cilacap Wahyono menjelaskan, misi pemasangan 2 perangkap buaya ini adalah untuk menangkap buaya yang ada di Sungai Lukulo. Setelah berhasil ditangkap, predator rencananya akan diisolasi dan dikarantina untuk proses identifikasi. Sebenarnya ini sudah terjadi tahun lalu ya, kita sudah kerjasama dengan instansi terkait dari pemerintah Kebumen muncul kita bersama berusaha mengevakuasi buaya Pak ya. Semoga dapat kita tangkap dengan hidup-hidup. 2 perangkap khusus tersebut dapat segera membuahkan hasil. Pihaknya juga menempatkan 4 personil di sekitar lokasi untuk standby memantau perkembangan kondisi kedua perangkap tersebut. kami melihat Sungai Lukulo sepanjang sekitar 10 km tersebut mulai muara sampai ke utara adalah sungai yang memang tenang, dalam dan lumpurnya hangat. Kemudian juga mendekati antara air payo dan air tawar dan air asin. Di situ buaya sangat favorit sekali untuk buaya muara. Tapi karena memang di situ adalah daerah perkampungan, hunian penduduk, tentu antara satwa buas dengan manusia tidak mau berisiko untuk konfrontasi di antara manusia maupun buaya tersebut. Akhirnya harus ada solusi bagaimana supaya antara manusia tidak terganggu dan buaya itu bisa dipindahkan atau diselamatkan di tempat yang tidak konflik dengan masyarakat. Kami ikut berpartisipasi secara real untuk ikut memasang perangkap, yaitu tepatnya di tahun 2018 di ujung tahun, di bulan Desember menjelang tahun baru. Kami memasang jebakan, memantau, kemudian kita herping, mengamati sampai buaya tersebut seperti apa refleksinya setelah melihat umpan dan perangkap yang kami pasang jebakan dengan pancingan buaya yang lain dan juga umpan daging. Tapi sayang pada saat kami melakukan kegiatan tersebut, setelah perangkap dipasang dan kami pantau siang dan malam, hari kedua sungai tersebut, Sungai Lukulo tersebut banjir dan air meluap. Kemudian perangkap kami tertimbun lumpur, dan hari-hari berikutnya beberapa hari adalah air itu masih meluap,
maka kami sementara rehat dan meninggalkan perangkap tersebut sampai kami tunggu informasi terbaru. Ternyata sampai jarak 1 minggu lebih air belum surut dan perangkap kami tertimbun lumpur, dan buaya itu tidak terlihat dalam beberapa hari sampai 1 minggu lebih, dan kami putuskan untuk rehat dulu dari informasi yang berikutnya. Setelah kejadian banjir sampai Sungai Lukulo meluap beberapa hari, buaya tersebut pun agak lama menghilang dan tidak tampak di daerah Sungai Lukulo. Dan kami karena jarak basecamp kami di beda kabupaten harus pulang dengan perjalanan hampir 3 jam, maka kami tidak memantau lagi setiap hari dan kami hanya mendapat informasi dari LSM setempat, ormas setempat seperti tim SAR Elang Perkasa dan masyarakat. Kemudian kami masih terus menunggu kabar-kabar berikutnya. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, nelayan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah resah dengan kemunculan seekor buaya di perairan Nusa Kambangan. Penampakan seekor buaya muara yang Sabtu pekan lalu tengah berenang di perairan Nusa Kambangan, Cilacap. Namun setelah beberapa saat berenang, buaya itu menghilang di semak-semak di pinggiran hutan Nusa Kambangan. Penangkapan buaya yang baru pertama kali terjadi di perairan Cilacap ini meresahkan warga, khususnya para nelayan. Tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Cilacap bersama Pol Air Polres Cilacap berusaha mencari buaya tersebut. Namun setelah lebih dari 3 jam pencarian, buaya tersebut tidak juga ditemukan. Namun karena buaya muara termasuk satwa yang dilindungi, petugas BKSDA Cilacap meminta warga segera melaporkan jika melihat penampakan buaya muara tersebut dan mengingatkan warga dan nelayan agar mereka bisa tetap waspada. Lalu setelah agak lama kami tidak mendengar kabar terbaru tentang kemunculan si motan di Sungai Lukulo. Setelah beberapa bulan, di sekitar bulan Mei, ada buaya muncul di Teluk Penyu Cilacap, dan saya pun ikut mengamati lewat video-video, di foto-foto di media dan informasi dari beberapa pihak bahwa buaya tersebut adalah buaya yang kami anggap sama yang muncul di tempat-tempat sebelumnya, termasuk di Lukulo yang lama. Muncul beberapa bulan, agak menggegerkan masyarakat Cilacap dan sekitarnya, masyarakat pantai tentunya yang termasuk Nusa Kambangan, masyarakat yang beraktivitas di pantai seperti nelayan dan sebagainya. Selain muncul di Teluk Penyu, buaya tersebut juga sering tampak berjemur maupun berpapasan dengan penduduk yang menggunakan kapal di sekitar pantai pinggir Pulau Nusa Kambangan maupun di Segara Anakan sampai di Kampung Laut dan sekitarnya. Setelah beberapa bulan buaya si motan tersebut malang melintang berdiam di daerah pantai Cilacap dan Nusa Kambangan. Akhirnya pada bulan Agustus buaya tersebut ditemukan telah tersangkut jaring nelayan dan ditemukan mati. Kemudian buaya tersebut di BAP dan dinyatakan telah mati, kemudian dikuburkan di sekitar Segara Anakan. Dan bagi teman-teman siapapun yang juga ikut mengamati maupun ikut memantau dengan berasumsi berbeda dengan pengamatan kami, silakan, karena pengamatan kami adalah bukan sebuah rekomendasi, tapi bahwa kami telah ikut berpartisipasi dan apa yang kami yakini kiranya bisa menjadi bagi pengalaman agar ke depan kita lebih berhati-hati, khususnya bagi yang menyara satwa yang buas yang sudah besar. Jadi buaya tersebut saya yakini bahwa itu satu ekor buaya yang sudah biasa beradaptasi dengan manusia. Buaya tersebut kemudian berukuran 4 meter lebih dan di jenis kelamin jantan.
karena dia masuk ke dalam jaring apung nelayan, sehingga nelayan laporan ke kami, sehingga Polair dan bersama-sama tim lainnya mengadakan evakuasi di Desa Cemeret, dimulakan oleh Pak Daryono, nelayan Desa Cemeret. Nah, sementara ini buayanya nanti dievakuasi ke BKSDA Cilacap. Ditemukan masuk ke jaring sekitar jam 5 pagi. Kemudian laporan ke Polair, kami bersama tim meluncur ke TKP. Rencana akan dikuburkan, Pak, karena ini adalah satwa dilindungi undang-undang ya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 dan juga Permenhub Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 106 tahun 2018. Jadi akan dikubur dan kita lakukan juga berita acara kematian juga. Kan kita kaji lagi, Pak, dari laporan masyarakat, dan memang yang terbukti baru satu ini dan yang sering terlihat memang satu ini, Pak. Pada bulan April tahun 2019 juga muncul lagi buaya yang lebih kecil di Pangandaran, ukuran lebih kecil dari buaya monster si Otan tersebut. Dan pada tahun 2020 telah ditemukan oleh nelayan buaya yang lebih kecil dari si Motan di daerah Cilacap Barat, dan buaya itu adalah buaya yang berbeda yang muncul di Pangandaran. Dan setelah kejadian buaya besar yang malang melintang di pantai selatan di beberapa kabupaten, bahkan sampai diperkirakan melewati 3 provinsi, setelah buaya itu dinyatakan di BAP mati terkena jaring di sekitar Nusa Kambangan, sampai saat ini kami juga belum mendapatkan informasi atau berita tentang adanya buaya yang muncul di wilayah-wilayah tersebut di pantai selatan. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberi kesempatan kami untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan buaya tersebut di pantai selatan, khususnya di daerah Sungai Lukulo, baik tim SAR Elang Perkasa, masyarakat sekitar, pemerintah daerah, dan khususnya pihak BKSDA Jawa Tengah. Kami punya harapan kepada sesama pencipta satwa liar, satwa buas khususnya buaya, jika benar buaya monster pantai selatan tersebut adalah karena piaraan orang yang lepas, baik sengaja maupun tidak sengaja, kita bisa melihat sebagai pengalaman bahwa satu satwa liar yang berkeliaran di daerah penduduk, termasuk di tempat aktivitas masyarakat mengais rezeki di pinggir pantai dimanapun ataupun tempat wisata, kejadian itu telah meresahkan dan juga merepotkan banyak pihak, baik masyarakat, LSM, ormas, kemudian apalagi aparatur negara, pemerintah daerah. Dan saya berharap kepada teman-teman, jika memelihara satwa buas khususnya buaya yang sudah besar, jangan sampai kiranya bisa lepas maupun dilepas di tempat yang sembarangan, bukan habitatnya. Lebih baik diserahkan atau disampaikan kepada pihak yang berwenang. Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang terjadi ini banyak hikmahnya untuk kita masyarakat maupun pencipta pemerhati atau penggiat satwa liar, khususnya reptil buaya. Dan untuk video perjalanan kisah si Motan atau monster pantai selatan yang malang melintang selama 3 tahun, kisahnya cukup sampai sekian dulu. Jangan lupa ikuti video berikutnya yang lebih menarik tentunya. Sampai berjumpa lagi. Salam lestari.